Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera membayar seluruh insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan itu selaras dengan banyaknya keluhan nakes soal pembayaran insentif yang tak kunjung cair dalam beberapa bulan terakhir. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena mendesak Kementerian Kesehatan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan polemik tunggakan insentif nakes yang khususnya berada di kabupaten kota. Emmanuel Melkiades menilai tunggakan nakes merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini harus jadi pekerjaan rumah bagi Kemenkes, Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan para Pemda di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota untuk bisa mempercepat dan memastikan bahwa haknya teman-teman tenaga kesehatan itu harus dibayar. Emmanuel Melkiades menambahkan, permasalahan administratif seharusnya bisa diantisipasi jika pemerintah melakukan koordinasi antar kementerian untuk bekerja sama mempersiapkan mekanisme pembayaran insentif yang mudah dan cepat bagi tenaga kesehatan. Persoalan administratif tersebut akhirnya menyebabkan insentif bagi tenaga kesehatan terhambat. Bahkan belakangan diketahui ada pula nakes yang belum memperoleh insentif yang seharusnya diterima pada tahun 2020 yang lalu. Administrasi lah itu, saya juga bingung. Jadi sudah kita bahas berkali-kali di ruangan Komisi 9, tapi administrasi itu tentu wilayah pemerintah ya. Kita berharap agar itu jangan sampai memperlama proses pencarian bagi teman-teman nakes. Habibie dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Melalui peningkatan produksi obat modern asli Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, mendorong ketersediaan obat terapi COVID-19 di masyarakat untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga obat di pasaran. Saleh Partaunan Daulay mengatakan, produksi obat tanah air terhambat akibat pembatasan impor bahan baku selama masa pandemi. Selain itu, tidak adanya keselarasan kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait, membuat sejumlah produsen kebingungan dalam memproduksi obat bagi masyarakat. 95% dari bahan baku obat kita itu berasal dari luar negeri. Ya kan? Saat ini Indonesia sedang berlomba dengan negara-negara lain untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Karena itu importnya ke Indonesia juga terlambat dan juga terbatas, dan karena itu mestinya harga-harga pun jadi naik. Saleh berpendapat untuk mengatasi kelangkaan obat COVID-19, Kementerian Kesehatan dan BPOM harus meningkatkan produksi obat modern asli Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku pembuatan obat yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat harga obat menjadi lebih murah dan ketersediaan obat di pasaran tetap terjaga. Indonesia sebetulnya punya apa yang disebut dengan OMAI. OMAI itu apa? Obat modern asli Indonesia. Ini yang mesti kita dorong. Kenapa OMAI ini penting? Karena bahan bakunya ada di Indonesia. Namanya OMAI, ya kan? Obat modern asli Indonesia. Berarti itu kan bahan bakunya ada di Indonesia. Jadi karena itu kita tidak tergantung dengan bangsa lain, tidak tergantung dengan negara lain untuk pengadaan bahan bakunya. Tim TVR Parlemen melaporkan. Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI meninjau kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok untuk memantau langsung proses izin masuk alat kesehatan atau tabung oksigen dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengatakan, Satgas DPR RI mengapresiasi Bea Cukai yang telah membuka kemudahan peraturan khusus untuk barang kebutuhan COVID-19 seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung oksigen. Kami apresiasi kepada pihak Bea Cukai yang telah membuka kemudahan-kemudahan peraturan untuk pemasukan barang kebutuhan untuk COVID seperti alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung gas, di mana aturan yang dibuat itu mempermudah dalam tempo cepat bisa langsung dieksekusi ke sasaran dan ke daerah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani mengatakan sistem pelayanan di Bea Cukai sudah online 24 jam
untuk memfasilitasi percepatan masuknya alat-alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan COVID-19. Alhamdulillah online bisa 24 jam seminggu memfasilitasi percepatan pemasukan alat-alat kesehatan. Di sini utamanya tabung dan obat-obatan. Dan tadi kami sampaikan juga ke Bapak Wakil Ketua, satu lagi yang juga cukup masif adalah vaksin. Tapi vaksin itu disuta. Zikri Amin dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari penggunaan fasilitas milik DPR RI untuk isoman pegawai. Setelah jeda berikut ini. Menanggapi kebijakan tentang isolasi mandiri untuk pegawai ASN dan non-ASN di DPR RI, anggota DPR RI mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI memprioritaskan penggunaan Wisma Kopo dan rumah jabatan sebagai tempat isoman dan berharap masyarakat umum pun bisa difasilitasi. Anggota Komisi 1 DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, kebijakan isoman untuk pegawai di DPR RI merupakan hal yang dibutuhkan, namun yang perlu diperhatikan adalah tempat isomannya. Jazuli berpendapat, sebaiknya Sekretaris Jenderal DPR RI memprioritaskan penggunaan fasilitas milik DPR RI seperti Wisma Kopo ataupun rumah jabatan daripada di hotel. Jazuli berharap fasilitas isolasi mandiri juga dibuka untuk masyarakat umum, sehingga peran DPR RI sebagai wakil rakyat dirasakan oleh masyarakat. Fasilitas DPR ini kan banyak, di antaranya ada Wisma Kopo, yang pada pada saat pandemi COVID ini kan nggak kepake juga, dan itu juga kamar dan ruangannya banyak. Masuk masyarakat kalau menurut saya ini dibuka saja gitu, kan DPR ini kan wakil rakyat. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairun berpendapat, menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi pegawai DPR RI baik PNS maupun honorer merupakan hal yang sangat tepat. Karena tidak semua pegawai di lingkungan DPR RI dapat melakukan isolasi di rumahnya sendiri. Oleh karenanya kebijakan ini menurut saya direvisi saja, bukan untuk anggota, tetapi adalah untuk seluruh pegawai ASN maupun pegawai pendukung lainnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 Ahmad Najib meminta agar kebijakan PPKM darurat tidak hanya diterapkan dan diperpanjang, namun harus melihat nasib para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Meski diharapkan dapat menekan laju kasus positif COVID-19, PPKM dinilai memberikan dampak ekonomi bagi UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan, di tengah kondisi pandemi sekarang ini, para pelaku sektor UMKM bukan hanya memerlukan modal kerja, namun juga jaringan pemasaran, serta fasilitas pengembangan bagi UMKM yang alih profesi. Najib menyayangkan pemerintah belum mampu melakukan hal itu. Terpukul sekali kalau kita bandingkan dengan krisis ekonomi tahun 98, di mana UMKM ini justru menjadi tulang punggung recovery, sekarang ini terpukul. Karena masalahnya mereka harus ikut berhenti karena PPKM. Nah, perlu mereka diperhatikan agar segera bangkit. Jangan salah, perekonomian Indonesia ini tulang punggungnya adalah UMKM. Najib menilai UMKM sebenarnya punya kapasitas dan pengalaman untuk bertahan di tengah pandemi. Namun apabila tidak ada kepekaan pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi UMKM di tengah krisis, maka pelaku usaha akan susah untuk bertahan. Bantuan-bantuan berupa insentif perlu dilakukan kepada mereka. Jadi ya, pemerintah juga harus mencarikan jalan agar mereka segera bangkit. Kedepannya diharapkan pemerintah perlu memikirkan desain jaminan sosial bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa tetap terus bertahan ketika terjadi bencana seperti ini. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI menilai edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Karena disiplin prokes
menjadi salah satu kunci Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Dalam wawancara secara virtual di Jakarta, Muhtarudin mengatakan seluruh elemen masyarakat berperan dan perlu membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona. Jika kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang dibuat pemerintah tidak didukung seluruh elemen masyarakat dengan baik, maka negara akan terus kesulitan dan kewalahan menangani pandemi COVID-19. Selama pemerintah masih menentukan kebijakan seperti PPKM level 3 atau 4, ya kita taatlah. Supaya cepat keluar dari persoalan ini. Anggota DPR RI Muhtarudin juga mengatakan, masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia salah satunya disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk disiplin prokes. Di sisi lain, belum adanya aturan tegas dan terukur tentang disiplin prokes yang diterapkan di tengah masyarakat. Itu ditingkatkan, ya. Kemudian agar semua stakeholder, ya, punya mindset yang sama, punya persepsi yang sama bahwa kita harus keluar dari situasi ini. Ya, sama-sama dulu itu, sama-sama. Pemerintah pun dalam persepsinya, dalam mindsetnya untuk melakukan aktivitas kerja agar ini dalam pendekatan-pendekatan darurat. Berdasarkan survei BPS terkait pemakaian masker, tingkat kepatuhan masyarakat mencapai 88,6%. Sementara sekitar 11% belum patuh memakai masker. Habibi Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mendorong pemerintah memaksimalkan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menangani dampak PPKM dan COVID-19. Oleh karena itu, refocusing APBN diprioritaskan untuk bantuan sosial tunai, pelayanan kesehatan, dan vaksinasi. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengapresiasi kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Fatan berpendapat pemulihan ekonomi mampu berjalan baik jika refocusing APBN menyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengangguran baru. Untuk itu, bantuan sosial tunai, stimulus UMKM, dan penyerapan dana PEN di daerah perlu ditingkatkan, agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan walaupun terjadi pembatasan. Merefocusing anggaran-anggaran yang tidak berkaitan dengan COVID misalnya gitu loh. Udahlah kita mungkin puasa dulu untuk kita konsentrasi ke vaksinasi aja. Karena sebetulnya kunci dari pandemi ini adalah vaksin. Kalau kita sudah bisa mencapai 70% seluruh masyarakat Indonesia kan terjadi herd immunity. Otomatis semua kegiatan masyarakat akan normal. Fatan menambahkan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan, pemerintah daerah harus menggencarkan program vaksinasi. Jangan sampai program vaksinasi hanya berjalan di kota-kota besar saja. Pemerintah perlu meminta dukungan DPR untuk kita rembuk kembali supaya kita konsentrasi kepada vaksinasi dan pemberian yang lebih besar untuk kesehatan supaya kita bisa pulih kembali. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI menilai berbagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 sudah memberikan harapan besar dengan perlahan menurunnya kasus positif COVID-19 dan program vaksinasi nasional yang terus dilakukan secara masif. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Muhtarudin mengatakan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin menangani pandemi COVID-19 termasuk dari sisi anggaran. Untuk itu perlu dukungan semua pihak sesuai kapasitas masing-masing agar penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia berhasil. Yang begini memang perlu ya, perlu ada disiplin ya. Disiplin perlu ditegakkan dengan sanksi. Ya, sanksi saya ada, tapi yang tentu sanksinya yang wajar ya, wajar tentunya dengan tingkat kesalahan seperti apa. Tapi masyarakat memang harus di shock terapi ya, supaya mau gitu ya.
Anggota DPR RI Muhtarudin menambahkan semua pihak perlu memahami setiap negara memiliki kebijakan penanganan pandemi COVID-19 masing-masing yang berbeda dengan situasi normal, sehingga tidak bisa disamakan, begitupun dengan Indonesia. Jadi tidak bisa kita membandingkan dengan negara-negara yang penduduknya sedikit. Ya. Oleh karena itu ya tidak fair kalau kita membandingkan dengan Singapura, ya, membandingkan dengan Jepang, Hong Kong, ataupun dengan Korea, ya kan negaranya kecil. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, diantaranya pembentukan gugus tugas yang berganti menjadi Satgas, protokol kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan terbaru adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 4. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.